Hari ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul dan memicu rasa penasaran. Dari manakah asal-usul foto Yesus? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun sesungguhnya menyimpan lapisan sejarah, seni, dan kepercayaan yang sangat kompleks. Kita tahu foto Yesus yang sering kita lihat di kalender, di rumah-rumah ibadah, atau bahkan di film-film sebenarnya hanyalah representasi. Tetapi, apakah ada dasar sejarah yang melandasinya? Apakah benar wajah itu adalah wajah Yesus yang asli atau hanya hasil imajinasi seniman? Dalam kesempatan ini, saya akan membawa Anda menelusuri jejak panjang sejarah penggambaran Yesus. Kita akan membedah catatan-catatan kuno, gereja awal, hingga peran kebudayaan Eropa dalam membentuk citra yang kita kenal sekarang. Dan, tentu saja, kita akan membahas juga artefak-artefak yang dianggap sakral, seperti kain kafan Turin, ikon-ikon Bizantium, hingga lukisan-lukisan Renaissance. Semua ini memberi warna pada bagaimana dunia melihat wajah Yesus. Maka, mari kita mulai perjalanan sejarah ini. Sebuah perjalanan yang tidak hanya membicarakan wajah seorang tokoh religius, tetapi juga bagaimana budaya, politik, dan seni bersatu membentuk imajinasi umat manusia selama berabad-abad. Pertama-tama, kita harus meluruskan sebuah hal penting. Pada abad pertama Masehi, ketika Yesus hidup, teknologi fotografi sama sekali belum ada. Bahkan potret realistis dalam bentuk lukisan pun bukanlah kebiasaan orang Yahudi di Palestina kala itu. Masyarakat Yahudi pada masa Yesus hidup sangat dipengaruhi oleh hukum Taurat, yang melarang pembuatan gambar atau patung yang menyerupai makhluk hidup untuk menghindari penyembahan berhala. Artinya, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang menggambar wajah Yesus ketika ia masih hidup. Para pengikutnya lebih fokus pada ajaran dan perkataan, bukan pada wajah atau penampilan fisiknya. Inilah yang membuka ruang bagi berbagai interpretasi dari generasi ke generasi, hingga akhirnya terbentuklah ikonografi Yesus yang kita kenal hari ini. Bahkan Perjanjian Baru sendiri tidak memberikan deskripsi fisik yang jelas tentang Yesus. Tidak ada catatan tentang tinggi badannya, warna kulitnya, atau bentuk wajahnya. Inilah yang membuka ruang bagi berbagai interpretasi dari generasi ke generasi, hingga akhirnya terbentuklah ikonografi Yesus yang kita kenal hari ini. Setelah wafatnya Yesus, komunitas Kristen awal mulai menyebar ke berbagai wilayah Romawi. Namun, selama 3 abad pertama, pengikut Yesus justru dianiaya, sehingga tidak banyak karya seni yang menggambarkannya secara langsung. Di katakomba Roma, kita menemukan lukisan-lukisan sederhana yang menggambarkan Yesus sebagai gembala atau sebagai sosok muda tanpa janggut. Gambaran ini lebih simbolis ketimbang realistis. Yesus digambarkan sebagai gembala baik yang menggendong domba di pundaknya. Ini bukanlah potret wajah sebenarnya, melainkan penggambaran simbolik dari sifat kasih dan pengorbanannya. Ikonografi semacam ini lebih menekankan pesan spiritual ketimbang rupa fisik. Dan sekali lagi, ini memperlihatkan bahwa wajah Yesus pada masa itu belum menjadi fokus utama. Namun, seiring berkembangnya gereja dan berkurangnya penganiayaan, seni Kristen mulai lebih berani menampilkan sosok Yesus dengan ciri khas tertentu. Dari sinilah perlahan terbentuk citra Yesus yang berambut panjang, berjanggut, dan memiliki wajah yang penuh wibawa, ikonografi yang mulai bertahan hingga berabad-abad kemudian. Memasuki abad keempat dan seterusnya, ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi Kristen sebagai agama resmi, seni Kristen berkembang pesat. Bizantium, dengan pusatnya di Konstantinopel, menjadi pusat produksi ikon religius. Disinilah muncul salah satu ikon paling terkenal, Kristus Pantokrator, yang hingga kini masih bisa dilihat di gereja Hagia Sophia maupun biara-biara kuno. Yesus digambarkan dengan rambut panjang, wajah memanjang, dan janggut yang rapi.
Citra ini mulai menjadi standar di seluruh dunia Kristen Timur. Yang menarik, banyak peneliti berpendapat bahwa citra Yesus dalam ikon Bizantium sangat dipengaruhi oleh seni Romawi Timur dan bahkan oleh budaya Yunani klasik. Wajah Yesus di sini bukan potret sejarah, tetapi lebih merupakan wajah ideal seorang filsuf bijak sesuai dengan standar masyarakat pada masa itu. Dan sejak saat itu, ikonografi Yesus semakin seragam menyebar ke seluruh dunia Kristen hingga mempengaruhi Eropa Barat beberapa abad kemudian. Ketika Eropa memasuki era Renaissance, seni berkembang menuju realisme. Para pelukis besar seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael mulai menggambarkan Yesus dengan detail yang sangat manusiawi. Namun, wajah Yesus dalam lukisan-lukisan ini jelas dipengaruhi oleh standar kecantikan Eropa pada masa itu. Rambut pirang kecoklatan, kulit terang, dan mata biru sering menjadi ciri khas. Padahal, secara historis, Yesus berasal dari Palestina, sehingga kemungkinan besar berkulit sawo matang, berambut gelap, dan memiliki penampilan khas orang Timur Tengah. Tetapi, karena Eropa adalah pusat gereja Katolik, maka wajah Yesus versi Eropa inilah yang akhirnya mendominasi dunia. Dari sinilah terbentuk foto Yesus yang kita lihat di kalender, lukisan gereja, hingga film-film Hollywood modern. Sebuah wajah yang sebenarnya lebih mencerminkan budaya Eropa ketimbang sejarah nyata. Salah satu artefak paling misterius dalam sejarah Kristen adalah kain kafan Turin, sebuah kain linen yang konon menjadi kain pembungkus jenazah Yesus setelah penyaliban. Pada kain tersebut tampak samar-samar gambar seorang pria dengan janggut dan rambut panjang. Banyak orang percaya bahwa inilah wajah asli Yesus. Namun, penelitian ilmiah menunjukkan perdebatan panjang. Tes karbon pada tahun 1988 menyebut kain itu berasal dari abad pertengahan, bukan abad pertama. Tetapi hasil itu pun masih diperdebatkan, karena ada teori bahwa bagian kain yang diuji adalah hasil tambalan kemudian, bukan kain asli seluruhnya. Kain kafan Turin terus menjadi inspirasi bagi banyak seniman dan ilmuwan dalam mencoba merekonstruksi wajah Yesus. Bahkan, ada yang membuat model 3 dimensi dari wajah tersebut. Artefak ini menunjukkan betapa besarnya kerinduan umat manusia untuk melihat wajah Yesus yang sesungguhnya, meskipun kebenarannya masih menjadi misteri. Dalam 2 dekade terakhir, para antropolog dan ilmuwan forensik mencoba pendekatan baru, merekonstruksi wajah Yesus berdasarkan data arkeologi. Dengan mempelajari tengkorak orang-orang Yahudi abad pertama di Palestina, mereka membuat model 3D tentang bagaimana kemungkinan wajah Yesus sebenarnya. Hasilnya cukup mengejutkan. Wajah Yesus kemungkinan lebih mirip pria Timur Tengah dengan kulit sawo matang, rambut keriting pendek, dan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Tentu saja, ini berbeda jauh dari wajah Yesus berambut pirang panjang seperti yang sering kita lihat di lukisan Eropa. Namun rekonstruksi ini memberi perspektif baru bahwa wajah Yesus harus dilihat dalam konteks budaya dan etnis tempat ia hidup. Bukan wajah yang romantis ala Renaissance, tetapi wajah seorang pria biasa di Palestina abad pertama yang penuh kesederhanaan. Kini, foto Yesus bukan lagi sekadar lukisan atau ikon. Dunia modern telah mempopulerkannya melalui film, media sosial, dan bahkan AI. Setiap generasi, setiap budaya, bahkan setiap negara punya cara sendiri dalam menggambarkan wajah Yesus. Di Afrika, Yesus digambarkan berkulit hitam.
di Asia terkadang berwajah oriental. Ini menunjukkan bahwa wajah Yesus telah melampaui sekadar sejarah. Ia menjadi simbol universal yang bisa diadaptasi ke dalam berbagai budaya. Namun, tetap penting untuk diingat, semua itu hanyalah representasi. Tidak ada foto asli yang pernah diambil. Tidak ada lukisan langsung dari zaman Yesus. Yang ada hanyalah keyakinan, seni, dan imajinasi umat manusia yang mencoba mendekatkan diri kepada sosok yang mereka imani. Dan mungkin disitulah letak keindahannya. Wajah Yesus selalu hidup dalam hati dan bisa dilihat sesuai dengan budaya dan iman masing-masing. Kita telah menelusuri perjalanan panjang asal-usul foto Yesus, dari gereja awal, ikon Bizantium, lukisan Renaissance, hingga rekonstruksi ilmiah modern. Kita menyadari bahwa wajah Yesus yang kita kenal bukanlah potret asli, melainkan hasil interpretasi sejarah, seni, dan budaya. Namun, meskipun demikian, wajah Yesus tetap memiliki makna mendalam. Ia menjadi simbol kasih, pengorbanan, dan harapan yang melampaui sekadar rupa fisik. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi bagaimana wajah Yesus yang asli, melainkan bagaimana kita memaknai Yesus dalam hidup kita masing-masing. Itulah yang membuat cerita tentang wajah Yesus tetap hidup, tetap misterius, dan tetap relevan sepanjang masa. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga perjalanan sejarah ini memberi wawasan baru dan memperdalam penghayatan kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.